Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Insinyur Siti Anugrah Mulia Putri Ofrial STMT, dosen tetap program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik pada Universitas Lampung, Provinsi Lampung. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Rekayasa Lalu Lintas. Saya mengajar mata kuliah Dasar Rekayasa Lalu Lintas pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah Dasar Rekayasa Lalu Lintas ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah SIP 620207. Adapun deskripsi mata kuliah Dasar Rekayasa Lalu Lintas, yaitu mata kuliah ini membahas tentang karakteristik pengguna jalan, kendaraan, infrastruktur arus, kecepatan, kelambatan, asal tujuan, sistem parkir, kecelakaan lalu lintas, angkutan umum, pengangkutan barang, hubungan antara kecepatan, kapasitas, kemajuan, kepadatan penduduk, tingkat pelayanan, model jalan raya, intersection, terminal-terminal, dan sistem parkir. Perkuliahan Dasar Rekayasa Lalu Lintas ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring, yaitu menggunakan Google Classroom. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan penilaian hasil proyek diantaranya adalah 1. Penyampaian teori interaktif untuk pembangunan pemahaman konseptual mahasiswa terhadap rekayasa yang diterapkan pada sistem lalu lintas. Diskusi untuk mendukung kolaborasi antara mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata terkait permasalahan lalu lintas. 3. Project based learning, di mana mahasiswa menyelesaikan proyek dan mendesain solusi permasalahan di lapangan dari materi yang telah dipelajari. Adapun CPMK untuk capaian mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan konstruksi yang inovatif, ramah lingkungan, serta handal dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang berlaku, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang teratur. CPMK 2, mahasiswa mampu melaksanakan tugas sebagai teknisi dan analis, bersifat rutin dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan. CPMK 3, mahasiswa mampu bertanggung jawab secara holistis atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan standar operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan tuntas. Adapun sub CPMK sebagai tolok ukur kemampuan akhir tiap tahapan belajar sebagai berikut. 1. Subbab CPMK 1, mahasiswa memahami definisi dasar-dasar teori teknik lalu lintas, karakteristik arus lalu lintas, pertumbuhan, kecenderungan, dan peramalan. Sub CPMK 2, mahasiswa memahami karakteristik komponen lalu lintas, sarana, pemakaian jalan, dan prasarana. Sub CPMK 3, mahasiswa memahami karakteristik jalan raya dan karakteristik persimpangan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik survei lalu lintas, yaitu jenis-jenis survei lalu lintas, perencanaan survei lalu lintas, dan survei inventif. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu memahami arti traffic counting, yaitu survei volume, survei kecepatan, dan survei parkir. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami kebutuhan, perhitungan kapasitas, dan tingkat pelayanan untuk ruas jalan. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu memahami perencanaan perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan untuk persimpangan prioritas. Sub CPMK 8, mahasiswa memahami perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan untuk simpang dengan alat memberi isyarat lalu lintas. Sub CPMK 9,
Mahasiswa mengerti dan memahami perhitungan kapasitas dan tingkat pelayanan untuk simpang bundaran dan simpang susun. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu memahami rambu lalu lintas, marka jalan, dan perlengkapan jalan. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu memahami materi parkir kendaraan bermotor, seperti jenis kebutuhan ruang parkir, desain parkir, pinggir jalan. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu mengenal dan memahami parkir kendaraan bermotor, desain geometrik parkir di luar jalan, gedung atau taman parkir, dan pengendalian parkir. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengenal dan memahami analisa bagi pejalan kaki, analis bagi pesepeda. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu mengenal dan memahami keselamatan lalu lintas, pengumpulan data kecelakaan lalu lintas. Penilaian dalam mata kuliah dasar rekayasa lalu lintas ini mencakup 4 komponen utama, yaitu 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 25%. 2. Penilaian hasil proyek atau produk dengan bobot 30%. 3. UTS dengan bobot 10%. Dan 4. UAS dengan bobot 35%. Penilaian dilakukan secara objektif seperti ketepatan dan penguasaan materi partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus dan hasil evaluasi nantinya akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan kelulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap pertumbuhan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknik sipil transportasi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah dasar rekayasa lalu lintas berikut ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi kepada teman-teman sekalian. Kali ini kita mau belajar dasar rekayasa lalu lintas. Sebelumnya Ibu pengen menyapa, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Untuk itu, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita akan melakukan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah, sepertinya semangat sekali ya pada pagi hari ini. Pagi-pagi sudah pada cantik, sudah pada ganteng anak-anak Ibu. Nah, untuk mengikuti mata kuliah dasar rekayasa lalu lintas pada pagi hari ini bersama Ibu Putri, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu, di mana sebelumnya kita akan membahas terkait karakteristik dan komponen lalu lintas. Kira-kira ada nggak sih yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oke, silahkan. Izin menjawab, Bu. Materi pertemuan minggu kemarin itu membahas tentang sarana dan prasarana transportasi. Di sarana itu ada kendaraan seperti motor, mobil, sepeda, bus, truk, dan lain-lain. Ada juga alat transportasi untuk kota atau negara, itu seperti kereta api, pesawat, dan kapal. Lalu untuk prasarana lalu lintasnya itu ada jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, terminal, terowongan, jembatan, dan fasilitas mendukung lainnya. Baik teman-teman, mari kita berikan applause dulu untuk Yasinta. Ya, jadi benar sekali ya yang dikatakan Yasinta, sehingga pada hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu karakteristik jalan dan karakteristik persimpangan. Nah, teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui yang namanya jalan raya ya. Semua udah pernah menggunakan jalan raya kan sebelumnya ya? Pasti belum, nggak ada yang nggak pernah lah ya, pasti semuanya sudah menggunakan jalan raya ini. Namun perlu kita ketahui seperti apa sih karakteristik dari jalan raya itu sendiri. Nah, masih ingat
transportasi, karena kita ngambil transportasi, ini adalah hal yang paling dasar. Ya, transportasi menurut PKJI 2023, ini adalah peraturan yang terbaru. Transportasi merujuk pada sistem pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi intinya adalah pergerakan. Transportasi memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, prasarana dan sarana. Nah, apa saja sih yang masuk dari prasarana? Ini adalah merupakan infrastruktur fisik yang mendukung pergerakan ya, seperti jalan, jalan raya, trotoar, jembatan dan fasilitas parkir lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya sarana, seperti yang sudah dikatakan Yasinta tadi. Nah, merupakan alat transportasi yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti motor, mobil, bus, dan truk. Jadi ini biasa kita sebut dengan moda, ya, moda transportasi. Ya, ada yang belum pernah naik bus? Sudah semua ya, naik motor setiap hari ya. Oke, mobil punya banyak di rumah ya, di showroom tapi. Oke, next. Nah, tak lupa juga ada yang namanya pengguna. Nah, ini adalah penggunanya dari kendaraan tersebut. Merupakan orang yang terlibat dalam sistem transportasi itu sendiri, baik sebagai pengemudi, penumpang, pejalan kaki, maupun pengguna fasilitas transportasi lainnya. Interaksi antara pengguna dan sistem transportasi mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, ini ya tadi jalan raya yang sudah kita katakan, semua sudah pernah menggunakan jalan raya, apalagi kalau di Lampung ya, sangat fenomenal dan viral, jalan kita bagus sekali ya, banyak bolong-bolongnya ya. Nah, itu semua juga harus kita pelajari pada perkuliahan transportasi khususnya. Oke, next. Nah, dalam karakteristik jalan raya ada beberapa karakteristik, yaitu satu, kondisi geometriknya, kemudian kondisi perkerasannya seperti apa, arus lalu lintas, faktor hambatan samping, lalu ada yang terakhir pemisah arah lalu lintas. Nah, ini komponen-komponen jalan raya, yaitu ada jalur lalu lintas, ya, ruas jalan tempat kendaraan bergerak dengan lebar yang bervariasi sesuai dengan kelas jalan dan kebutuhan lalu lintasnya. Jadi kita sesuaikan ruasnya seperti apa. Nah, ini adalah tugas dari sarjana teknik sipil transportasi. Kemudian ada bahu jalan. Nah, bahu jalan ini adalah area samping jalur lalu lintas yang berfungsi untuk parkir darurat, perbaikan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang paling gampang terlihat ada di gambar ini, biasanya kita temui di jalan tol. Ya, jadi apabila terjadi keadaan darurat harus segera melakukan manuver, kita biasanya ke pinggir di bahu jalan gitu. Nah, ada median juga. Ini median bisa dilihat di gambar yang di tengah-tengah sebagai pemisah antara lajur ya dengan arah-arah yang berlawanan. Kemudian trotoar. Nah, ini adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Kemudian ada beberapa fasilitas pendukung lainnya untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan kelancarannya. Ada rambu, kemudian marka, kemudian ada juga yang namanya drainase jalan. Oke, simpang ya. Kita sudah melihat tadi dari jalan rayanya, kemudian kita ada yang namanya simpang yang biasa disebut dengan persimpangan. Persimpangan menurut PKJI ini adalah titik pertemuan antara dua atau lebih ruas jalan yang sebidang dan biasanya mencakup fasilitas-fasilitas jalan serta sisi jalan yang diperlukan untuk pergerakan lalu lintas. Nah, simpang ini biasanya memicu berbagai konflik. Nah, konflik-konflik kecelakaan inilah yang biasa terjadi di simpang. Makanya ada yang namanya simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Ketika simpang tidak bersinyal ini sudah menemui konflik yang parah, maka kita membutuhkan sinyal, yaitu apil ya. Next.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari simpang ini, yaitu volume lalu lintas, kondisi geometrik persimpangan, jenis persimpangannya tadi ya, yang bersinyal atau tidak bersinyal, kemudian keberadaan hambatan samping. Lalu persimpangan bersinyal ini sendiri, tadi yang sudah saya katakan bahwa perlu dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau kita sebut dengan APIL. Oke, ini adalah kinerja persimpangan, ya. Biasanya nanti kita akan mengukur bagaimana kinerja suatu simpang, apakah perlu kita berikan isyarat atau belum, sudah kita perlukan sinyal atau belum. Maka kita harus menghitung dari kapasitasnya, kemudian derajat kejenuhan, tundaannya, kemudian peluang antriannya sebesar apa sih, sudah crowded apa sih dari simpang tersebut. Next. Nah ini komponen persimpangan. Salah satunya adalah lajur lalu lintas. Jalur-jalur yang digunakan kendaraan untuk bergerak dalam persimpangan ya. Di sini ada jalur A dan jalur B ya. Dua arah, kanan dan kiri. Ya, kemudian ada lampu lalu lintas. Ini adalah alat pemberi isyarat visual yang mengatur kita pengguna jalan untuk menggunakan simpang tersebut. Lalu ada marka jalan, ya ini apa namanya? Zebra cross, pintar. Garis atau simbol pada permukaan jalan yang memberikan informasi kepada pengemudi tentang jalur prioritas atau aturan lalu lintas lainnya. Ada rambu lalu lintas, ya tanda visual yang memberikan informasi atau perintah kepada pengemudi tentang kondisi jalan atau peraturan lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas pejalan kaki, ya trotoar, zebra cross, dan fasilitas lain yang disediakan untuk pejalan kaki. Nah, simpang ini sendiri mempunyai beberapa titik-titik konflik. Ya, ada konflik utama atau yang biasa kita sebut dengan konflik mayor, kemudian ada konflik yang minor. Nah, konflik mayor ini terjadi akibat adanya pergerakan antara ruas-ruas jalan tersebut. Next. Nah, apa saja sih permasalahan yang sering terjadi pada persimpangan? Ya, kita biasa melihat simpang, kemudian kira-kira teman-teman tahu nggak sih permasalahan apa saja yang biasa terjadi di simpang? Bisa menjawab, Bu. Jadi permasalahan terjadi di persimpangan itu yang pertama tuh hambatan samping. Hambatan samping itu ada kayak pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Yang kedua kemacetan lalu lintas, yang ketiga kecelakaan lalu lintas, yang keempat melawan arus, dan yang terakhir itu kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Seperti itu, Bu. Cukup. Baik, kita berikan aplaus untuk Ari. Ya, berarti Ari memang benar-benar menyimak ya pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Oke, next. Nah, ini adalah gambar konflik pada persimpangan. Lihat berapa crowdednya sebuah simpang yang tidak ada aturannya, ya, tidak ada apilnya, sehingga inilah yang menyebabkan kemacetan, ya, adanya tundaan dan antrian yang terjadi di simpang. Next, lalu ini dia dari pelaku pengguna jalan. Ini adalah contoh yang menerobos lampu merah. Banyak ya, dari kita juga menerobos lampu merah. Nah, itu dia. Lupa dan mengabaikan rambu serta alat isyarat lalu lintasnya. Sehingga akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Lihat, ya, pas banget nabraknya mobil polisi ya, langsung. Oke. Next. Serta ada pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Padahal sudah diberikan JPO, jembatan penyeberangan orang, kemudian ada trotoar, ya, ada zebra cross yang memang memfasilitasi pejalan kaki. Serta ada parkir liar ya. Di sini kita lihat dari gambarnya, walaupun ada tanda dilarang stop, dilarang parkir, tapi tetap parkir di bahu jalan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi karakteristik jalan raya dan persimpangan. Salah satunya adalah volume lalu lintas. Jadi, ketika jumlah kendaraan melewati satu titik dalam satuan waktu tertentu bersama-sama sehingga menyebabkan kemacetan.
Lalu ada volume lalu lintas yang tinggi dapat menyebabkan kemacetan dan menurunkan kinerja jalan tersebut. Lalu ada karakteristik jalan yang tadi sudah kita bahas tentang geometri jalan, adanya lebar, kemudian jumlah lajur, tipe median, desain persimpangan, ini berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan lainnya. Sehingga ini adalah tugas kita bersama untuk merekayasa seperti apa sih kinerja jalan yang baik dan benar. Kemudian ada kondisi perkerasannya tadi, ya. Apakah jalannya itu baik ataukah jalan itu rusak, ya, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kenyamanan dalam berkendara. Lalu ada jenis jalannya, jalan perkotaan, jalan bebas hambatan atau jalan antar kota yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hal ini juga akan berbeda dalam perhitungannya. Kita berpedoman pada PKJI 2023. Nah, PKJI 2023 ini adalah pembaharuan dari MKJI 1997. Next. Lalu ada kondisi lingkungan, yaitu aktivitas samping jalan, keberadaan pedagang kaki lima, tempat parkir, dan aktivitas jalan lainnya. Ya, ini yang biasa kita sebut sebagai hambatan samping. Oke, kemudian ada ukuran kota, yaitu jumlah penduduk juga mempengaruhi volume lalu lintas dan karakteristik jalannya. Kemudian ada arus lalu lintas, kecepatan arus bebas, kepadatan lalu lintas, dan derajat kejenuhan. Lalu ada faktor koreksi dari median jalannya, lebar pendekat, dan hambatan samping. Kemudian komposisi kendaraan, perbandingan jenis kendaraan antara moda dan dapat mempengaruhi volume lalu lintas dan kinerja jalan itu sendiri. Ada jenis persimpangannya yang tadi, persimpangan bersinyal, tidak bersinyal, apakah itu bundaran, memiliki karakteristik dan faktor yang berbeda dalam analisis kinerja jalan tersebut. Kemudian ada desain persimpangan. Ya, desain geometri persimpangan seperti radius tikungan, panjang jalur berhenti, dan marka jalan juga mempengaruhi kinerja dan keselamatan dalam persimpangan tersebut. Oke, untuk mengetahui sampai mana sih pemahaman kalian tentang perkuliahan dasar rekayasa lalu lintas pada pagi hari ini, kita coba bermain games. Kalian silahkan scan barcode yang sudah ada di depan. Kita akan bermain Quizizi. Silakan. Nah, teman-teman sudah pada join? Sudah. Nanti soalnya masing-masing soal waktunya 20 detik. Ya, siap? Siap. Oke, start. Nah, dari hasil kalian, dari kuis tadi ternyata masih ada yang salah ya. Tapi cuma sedikit, kalau gitu kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Oke, karena tadi masih ada yang salah, untuk mereview lagi kegiatan kita pada pagi hari ini, maka akan ada tugas individu yang harus kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan di minggu depan. Nah, tugasnya adalah membuat makalah mengenai studi kasus permasalahan kemacetan yang disebabkan oleh persimpangan yang ada di kota-kota besar, dibuat dalam bentuk makalah dan dikumpulkan dalam format Word dan PDF-nya. Seperti itu, paham? Paham. Baik, akhirnya kita sampailah pada akhir perkuliahan pada pagi hari ini. Namun saya mau dengar dulu siapa yang bisa mengulas apa aja sih yang kita dapatkan dalam perkuliahan hari ini. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Tiara. Untuk materi yang sudah diajarkan oleh Ibu hari ini, yaitu tadi ada 2 topik. Yang pertama ada jalan raya dan kedua persimpangan. Nah, untuk jalan raya tadi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada kondisi geometrik, yang kedua kondisi pekerasan, lalu ada arus lalu lintas, yang keempat ada hambatan samping dan pemisah arah lalu lintas. Nah, lalu untuk komponen jalan rayanya menurut PKJI 2023, yaitu tadi ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan, ada median, dan trotoar. Lalu topik yang kedua tadi yaitu persimpangan.
Maksud dari persimpangan tadi yang sudah dijelaskan Ibu, yaitu persimpangan adalah pertemuan dua atau lebih ruas jalan. Nah, karakteristik dari persimpangan yang sudah dijelaskan Ibu yaitu dilihat dari jenis persimpangannya. Yang pertama ada persimpangan bersinyal dan tidak bersinyal. Lalu yang selanjutnya juga dilihat dari kinerja persimpangan. Iya, bagus sekali Tiara jawabannya. Kasih tepuk tangan dong untuk Tiara. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke. Izin jawab Bu, saya mau menambahkan dari jawaban Tiara. Yang sudah kita pelajari hari ini antara lain ada komponen persimpangan yang udah dipelajari seperti lampu lalu lintas, lajur jalan, marka jalan, lalu rambu lalu lintas. Selain itu ada konflik-konflik di lalu lintas seperti kemacetan, pengendara tidak taat peraturan, dan kecelakaan lalu lintas. Lalu yang terakhir, ada juga faktor yang mempengaruhi karakteristik jalan ataupun persimpangan seperti volume lalu lintas, karakteristik jalan, lalu lintas, dan sebagainya. Sekian. Ya, bagus sekali Derin, kita berikan tepuk tangan untuk Derin. Ya, mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar rekayasa lalu lintas yang akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik survei lalu lintas dan persimpangan. Supaya nantinya kita ketika mendapati suatu kasus di lapangan, teman-teman tahu cara merekayasa dan menemukan solusi yang tepatnya seperti apa. Kalau begitu, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi dan antusias dari teman-teman semua. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran di dalam kelas Ibu Putri, menurut saya cukup berkesan dan saya senang untuk mengikutinya karena pembawaannya yang gampang diserap dan gampang dipelajari. Kalau menurut kesan dari saya sendiri, cara Ibu Putri mengajar mata kuliah barusan cukup mudah dimengerti dan penjabaran juga cukup jelas. Hai, aku Bella. Kesan dan pesan aku selama diajar oleh Bu Putri itu, untuk kesan itu diajar sama Bu Putri itu benar-benar teoritis dan aplikatif, terus jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Dan untuk pesan untuk Bu Putri, semoga apa yang udah diajarin Bu Putri itu berguna buat kita semua, sehingga menjadi sedekah jariah buat Bu Putri. Terus semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apa yang disemogakan, semoga. Halo, aku Yasinta. Menurutku kesan diajar Bu Putri itu asik. Teori yang disampaikan juga dapat mudah untuk dipahami. Terus juga pembawaan dalam pengajaran juga sangat santai, namun tetap formal ya. Terus Lisa? Oke, untuk saya sendiri kalau untuk kesan diajar Bu Putri selama pembelajaran, Bu Putri itu asyik, terus materinya yang disampaikan tuh sangat informatif. Jadi buat kita tuh termotivasi untuk terus semangat belajar. Untuk pesan-pesannya? Untuk pesannya, semoga Ibu Putri selalu sehat, terus berkarya di bidang transportasi khususnya. Ya. Terima kasih untuk Bu Putri atas perhatian, waktu, dan kesabarannya setiap mengajar kami. Sukses terus untuk kedepannya dan semangat dalam melanjutkan pembelajarannya. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah dasar rekayasa lalu lintas pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Video ini digunakan untuk salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.